Islam itu tidak seperti agama yang lain. Islam itu tidak punya simbol. Kristen punya salib, misalkan Buddhisme punya swastika, ya, yang Mahayana khususnya ya, dan yang lain-lain itu punya simbol, tetapi Islam tidak memiliki simbol, tidak bulan bintang, tidak bentuk masjid, tidak bentuk apapun, bahkan masjidnya pun bukan simbol. Simbol Islam itu adalah kaum muslimin. Kalau kaum muslimin yang ngaco seperti sekarang, maka Islam akan dipandang hancur karena mereka adalah simbolnya. Kalau kaum musliminnya baik, maka Islam akan dipandang baik. Ya, tapi kan masjid itu harus diperindah karena itu adalah rumah Allah. Bukan rumah Allah juga, Baraya. Allah itu tidak tempat tinggal di masjid. Allah itu tinggal di hati orang-orang yang beriman. Islam itu adalah salah satu agama yang paling banyak disalahpahami dan paling banyak dikhianati oleh umatnya sendiri. Banyak visi-visi dalam ajaran agama Islam itu dibalik, bukan dikhianati saja, tapi dibalik gitu, oleh umatnya sendiri. Salah satunya dalam hal ini adalah soal masjid. Misalkan, saya sebutkan poin-poinnya ya. Nomor 1, kita sepakat bahwa, atau sebagian besar di antara muslim itu sepakat bahwa Islam itu adalah agama yang tidak bisa atau susah sekali untuk disekulerkan, karena banyak sekali aturan-aturan di dalam Islam yang juga terkait dengan kehidupan duniawi, seperti soal jual beli, soal hukum, soal tata negara dan sebagainya. Walaupun itu adalah prinsip-prinsip yang harus diejawantahkan dan sekarang belum diejawantahkan oleh muslim. Nah, masjid itu memiliki fungsi sekuler yang sangat kuat. Jadi selain hal-hal yang spiritual, tetapi juga hal-hal yang duniawi. Misalkan bahwa Nabi Muhammad itu menjadikan masjid itu sebagai tempat pertemuan rapat untuk membahas negara. Dan rapat membahas negara itu, karena negara Madinah pada waktu itu adalah multikultural dan multi agama, maka orang Kristen, orang Yahudi juga sering rapat di dalam masjid itu. Kalau mau perang, rapatnya di masjid. Bahkan latihan perang juga kadang-kadang di dalam masjid. Kemudian menyambut delegasi-delegasi asing, orang musyrik, orang kafir, itu semuanya di dalam masjid itu. Nah, jadi masjid itu menjadi tempat untuk masyarakat. Jadi kalau ada rapat tentang kegiatan-kegiatan bermasyarakat, itu dilaksanakannya di masjid. Nah, sekarang masjid menjadi salah satu tempat yang terlalu disucikan sedemikian sehingga itu hanya buat sholat, kemudian tagonian, tek-tek dung-dung, dem, tek-tek dung-dung, dem, dispikerin sampai ngegandengan orang-orang gitu ya. Nah, hanya yang bersifat spiritual atau yang dianggap sebagai spiritual. Sedangkan sisi-sisi yang untuk ketatanegaraan dan sebagainya itu jarang sekali kita lihat dilaksanakan di masjid-masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi masjid yang sering dihilangkan oleh muslim zaman sekarang itu adalah fungsi sosialnya. Baraya, di zaman Nabi Muhammad, masjid itu adalah tempat penampungan gelandangan. Saya mohon maaf ya, ini memang kenyataannya tempat penampungan gelandangan. Jadi di sekitaran masjid Nabi itu yang masih ada atapnya atau ada dindingnya gitu, itu dibikin satu kemah-kemah kecil atau apa gitu ya, yang ditempati oleh orang-orang yang tidak memiliki rumah. Orang-orang itu biasanya disebut ahlu sufah. Jadi salah satu orang yang paling terkenal di antara ahlu sufah itu diantaranya adalah Abu Hurairah. Gak punya rumah, gak punya apa. Nah, dia tinggalnya di sekitaran masjid situ. Dia nggak punya pekerjaan, bahkan makannya pun harus disuplai sama sahabat-sahabat yang lain yang memiliki makanan. Kadang dia tidak makan seharian sama sekali, karena tergantung siapa yang memberi. Nabi Muhammad hanya bisa memberikan setangkup kurma untuk 2 orang. Dalam sehari itu aja yang mampu dilakukan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan kondisi ekonomi beliau. Tetapi yang lain tidak. Nah, tetapi yang jelas bahwa masjid itu tempat penampungan dalam tanda kutip orang-orang tunawisma gelandangan. Nah, sekarang fungsi itu dihilangkan karena masjid dianggap terlalu bersih. Banyak di antara masjid-masjid zaman sekarang yang di luar waktu sholat itu digembok, dikunci. Katanya apa? Biar tidak ada yang tidur di sana. Justru masjid di zaman dulu itu tempat tidur untuk orang-orang gelandangan, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Baraya kan kalau ikut perjalanan jauh gitu kan, naik mobil, naik apa, istirahat cuman untuk beberapa saat melepas lelah aja, itu kan semestinya di masjid. Jadi masjid itu dibuka, memang fungsinya dari zaman dulu itu untuk seperti itu. Tapi kan nanti itu orang bikin kekotoran di masjid, misalkan tidur sambil ngacai gitu ya. Ya misal, kalaupun ngacai seperti itu, ya tugas DKM-nya untuk membersihkannya, tugas pengurus masjidnya untuk membersihkannya. Loh, berarti pengurus masjid? Ya memang pengurus masjid, makanya pengurus masjid itu dijanjikan sorga, karena kegiatan yang dilakukan di sana bukan hanya tiduran di masjid, bukan hanya menjaga masjid, tapi menjaga hal-hal yang terjadi di dalam masjid, termasuk jaga gelandangan dan sebagainya. Makanya dikasih iming-iming pahala yang sangat tinggi. Kan begitu. Coba Baraya bayangkan seandainya masjid sejak awal tidak memiliki fungsi sosial, tidak menjadi tempat gelandangan misalkan, itu kita akan kehilangan 7.000 hadis sahih.
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, maksud saya bukan berarti si masjid sekarang jadi tempat penampungan orang-orang seperti itu. Maksud saya adalah masjid itu memiliki fungsi sosial yang sangat kuat, yang sekarang banyak diabaikan karena masjid-masjid zaman sekarang cenderung sekuler, cenderung menganggap bahwa ini hanya sekedar tempat spiritual belaka, tetapi tidak memiliki fungsi sosial sama sekali. Kemudian fungsi yang ketiga, masjid itu kadang-kadang juga bisa digunakan untuk orang-orang kafir. Jadi maksudnya Baraya, masjid itu seperti yang saya sampaikan di poin nomor 1 itu adalah bagian dari fasilitas kaum muslimin untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Jadi rapat kalau untuk negara bisa di dalam masjid, untuk RT RW bisa di dalam masjid, tidak usah ada gedung serbaguna misalkan seperti itu. Nah, termasuk juga bahkan untuk fasilitas orang-orang Kristen, untuk orang-orang Yahudi kalau memang ada. Di zaman Nabi itu pernah menjadikan Masjid Nabawi, salah satu masjid paling suci umat Islam, untuk menjadi gereja selama beberapa jam, sekitaran asar sampai maghrib. Karena pada waktu itu datang delegasi orang-orang Kristen 60 orang Najran. Dia ngomong di situ, saya mau bikin perjanjian dengan Nabi Muhammad, dengan Madinah, bla 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 bla. Nabi Muhammad oke, tapi ngajak debat dulu. Bukan ngajak debat, ngajak diskusi, ngajak masuk Islam. Orang-orang itu gak mau masuk Islam, debat panjang dengan Nabi Muhammad. Lalu oke, pas waktunya kebaktian, Muhammad, saya mau kebaktian dulu. Di mana tempat yang bagus kira-kira? Di sini aja, kata Nabi Muhammad menunjuk Masjid Nabawi. Waduh, jangan atuh, saya mah mau cari tempat yang bersih aja di sekitar sini. Enggak, di sini aja nggak apa-apa. Nah, jadi Masjid Nabawi, salah satu masjid paling suci umat Islam, itu dijadikan gereja. Sahabat-sahabat yang lain protes, woi, apaan itu, apaan itu? Kata Nabi Muhammad, biarkan. Sok, kitanya pergi semuanya, masjid itu lalu dimiliki dalam tanda kutip oleh orang-orang Najran Kristen itu selama beberapa jam oleh 60 orang itu untuk melakukan kebaktian. Nah, ya mungkin sekarang itu agak asing, tetapi maksudnya di zaman Nabi itu dilakukan. Jadi maksud saya adalah kalau sekarang ada orang Kristen yang meninggal di sekitaran kita gitu ya, diumumkan sama masjid, ya nggak apa-apa, karena masjid itu secara spiritual itu untuk kaum muslimin secara eksklusif. Tetapi masjid juga memiliki fungsi-fungsi yang terkait dengan kemasyarakatan, kenegaraan dan sebagainya, dan itu sekarang menjadi asing sekali bagi muslimin. Masalah yang keempat, nah ini, masjid itu tidak boleh dibangun terlalu banyak. Maksudnya saya mohon maaf ya, di zaman dulu, di zaman Nabi itu satu kota satu masjid, karena populasi kota pada waktu itu masih sangat sedikit, dan satu kampung satu masjid kecil atau langgar atau musola begitu ya. Nah, sekarang kan sudah sangat padat, sudah sangat banyak. Bagaimana, apakah masjid boleh? Ya, makanya orang-orang NU ya biasanya bikin tuh masjid besar, masjid agung, masjid musola, langgar apa dan sebagainya. Ini untuk mensiasati fatwa-fatwa ulama zaman dulu untuk menyebut bahwa masjid itu tidak boleh dibangun terlalu banyak gitu, dan masjid itu tidak untuk mengganggu orang lain. Jangan gara-gara istilahnya beribadah kemudian mengganggu orang lain. Ibadah yang mengganggu orang lain itu bisa haram, Baraya. Misal Baraya baca Quran tapi di sebelahnya ada yang lagi sholat dan jadi terganggu baca sholatnya, itu baca Qurannya jadi haram gitu. Nah, sekarang masjid-masjid itu pakai toa yang kenceng-kenceng gitu ya, kemudian gandeng, kemudian bikin ya azan mah ya udah keras, terus ada pengajian, ada tagonian yang tadi itu tek tek dung dung dem, tek tek dung dung dem, yang kayak gitu berulang-ulang seperti itu haram, Baraya, hukumnya itu haram. Bahkan azan pun kalau terlalu keras itu hukumnya bisa makruh. Azan, apalagi ini yang hal-hal yang sholawatan dan sebagainya, apalagi sekarang sholawatan itu anak-anak kecil gitu ya, rebutan ketawa-ketawa di situ. Nah, ini kalau ini mengganggu orang lain, ini bisa jadi haram statusnya. Kan memang ada fatwa dari beberapa ulama yang menyebutkan bahwa suara speaker masjid itu tidak boleh terlalu kencang. Di negara-negara Timur Tengah itu dibatasi, dan kalau ada yang melanggar itu hukumannya bisa sangat berat. Lanjut ya. Poin berikutnya tentang masjid yang aturannya sering dikhianati oleh kaum muslimin zaman sekarang. Di antaranya apa? Di antaranya adalah masjid itu batasannya adalah dibersihkan, diharumkan, tapi jangan dineko-nekokkan, jangan dianeh-anehkan. Maksudnya, jangan direnovasi sampai sedemikian jadi megah, jadi bagus, dipakein emas, dipakein sutra, dipakein kaligrafi yang kelewat mahal dan sebagainya, keramiknya putih apa dan sebagainya. Itu dilarang keras, Baraya.
Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa di akhir zaman memang akan terjadi hal yang seperti ini dan itu adalah tanda kiamat. Nabi Muhammad menegaskan bahwa saya tidak diperintahkan untuk memperindah masjid. Misal begini Baraya, ini batas mubazirnya, lihatlah ini menarik sekali. Di zaman Nabi Muhammad itu sering kesal gitu. Bukan sering kesal, sering curhat gitu. Kalau lihat Masjidil Haram, Ka'bahnya, beliau itu selalu bilang, ini Ka'bah tuh bentuknya salah, gak kayak gini. Dulu waktu awal mula diciptakan, dibangun itu gak seperti ini. Memang Ka'bah itu kan pernah ke bawah banjir, runtuh gitu ya. Kemudian pas zaman kakeknya Nabi itu dibangun lagi. Nah, pas Nabi lahir, kemudian menjadi Nabi, menjadi Rasul, itu Nabi Muhammad itu ngelihat, ini sesuai wahyu yang saya terima, Ka'bah tuh bentuknya nggak seperti ini, renovasinya kemarin dulu itu salah gitu. Lalu sahabat-sahabat yang lain, ya udah tuh Nabi, kita bangun aja sesuai wahyu. Nggak usah lah. Kenapa? Karena Nabi khawatir orang-orang musyrik ngeributin itu. Jadi Nabi Muhammad tidak memprioritaskan pembangunan Masjidil Haram, masjid paling suci umat muslim, untuk menghargai orang-orang musyrik pada waktu itu, atau untuk tidak membuat keresahan di kalangan orang-orang musyrik. Kan aneh. Terus Nabi Muhammad bilang, ya nantilah kalau ada dananya kita renovasi. Sampai Nabi wafat tidak ada dana itu. Kenapa? Emangnya Nabi nggak punya uang? Nabi selalu punya uang, tapi Nabi memprioritaskan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, pada waktu itu Masjidil Haram masih dalam bentuk pagar kecil gitu ya. Inilah yang menyebabkan orang-orang Islam generasi awal, sahabat, generasi tabi'in, tabi'in gitu, bahkan sampai imam mazhab yang 4, itu semuanya sepakat melarang menghias masjid dengan material-material yang mewah. Emas, perak, atau apa yang sekarang mewah-mewah banyak gitu ya. Nah, nggak boleh. Kenapa? Selama di samping-sampingnya itu, di sekeliling masjid itu atau jamaah masjid itu masih ada yang miskin, maka haram untuk bikin bermewah-mewahan dalam membangun masjid. Karena sudah ada dalilnya, sudah ada hadisnya. Kalau mau bermewah-mewahan, kasih sumbangan sama si fakir miskin itu. Buat mereka bisa berkarya, buat mereka bisa bekerja, buat mereka bisa sejahtera, masjid itu diabaikan dulu. Di zaman Umar bin Abdul Aziz misalkan, salah seorang khalifah yang sangat soleh, terkenal sangat soleh, itu pernah datang seorang penjilat gitu ya. Pak Khalifah punten, kan penjilat ya. Pak Khalifah itu di sana, saya mau bikin masjid agung, direnovasi jadi bagus. Ini proposalnya nih, silahkan dibaca-baca dulu aja Pak. ini Umar bin Abdul Aziz sama sekali tidak mau baca itu, langsung dirobek, dibuang ke mukanya. Saya gak akan gunakan uang kaum muslimin untuk bikin perabotan-perabotan mubazir. Lalu kemudian diselidiki, emang uangnya digunakan untuk apa kalau tidak untuk merenovasi masjid? Ternyata dibangun untuk bikin jembatan. Jadi jembatan itu lebih penting daripada merenovasi masjid menjadi bagus. Nah, wah itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, inilah orang-orang Islam di zaman dulu itu tidak sekuler, Baraya. Membangun infrastruktur itu sama atau bahkan mungkin lebih penting daripada merenovasi atau membangun masjid. Karena jembatan itu, nanti kan kalau ada orang yang sakit buru-buru ke rumah sakit, kalau jalannya bagus, kan terselamatkan dan sebagainya. Jadi mikirnya itu nggak sekuler. Sekarang kita kan mikirnya sekuler aja gitu. Tapi kan masjid itu simbol Islam. Kalau orang-orang lihat betapa agungnya Islam dilihat dari masjidnya, kan enak juga. Bukan, Baraya, Islam itu tidak seperti agama yang lain. Islam itu tidak punya simbol. Kristen punya salib, misalkan Buddhisme punya swastika, ya yang Mahayana khususnya ya, dan yang lain-lain itu punya simbol. Tetapi Islam tidak memiliki simbol. Tidak bulan bintang, tidak bentuk masjid, tidak bentuk apapun. Bahkan masjidnya pun bukan simbol. Simbol Islam itu adalah kaum muslimin. Kalau kaum muslimin yang ngaco seperti sekarang, maka Islam akan dipandang hancur karena mereka adalah simbolnya. Kalau kaum musliminnya baik, maka Islam akan dipandang baik. Ya, tapi kan masjid itu harus diperindah karena itu adalah rumah Allah. Bukan rumah Allah juga, Baraya. Allah itu tidak tempat tinggal di masjid. Allah itu tinggal di hati orang-orang yang beriman. Nah, jadi sekarang masjid setannya di mana? Masjid setannya itu adalah, saya sempat katakan tadi, pertama, masjid yang dibangun terlalu bermegah-megahan dan bermewah-mewahan itu disepakati oleh para ulama haram karena itu mubazir, karena itu buang-buang harta untuk kesia-siaan. Ada. Hal pertama yang saya pikirkan dari uraian dari Gus Ulil itu adalah kenapa pendekatannya begitu primordial? Kenapa pendekatannya begitu saya dan Anda? Kalau misalkan tadi
Edward Said yang begitu marah pada dunia luar karena dunia luar mau menghakimi kita. Tapi kan sintesis dari hasil karya Edward Said dengan orientalismnya itu adalah bukan bukan orang luar melihat dari dalam, kemudian dibalas orang dalam melihat dari ke dalam, bukan, enggak. Tapi kan sintesisnya itu adalah setiap segala sesuatu dilihat dari dua kacamata sekaligus, begitu kan. Jadi bukan hanya salah satu, bukan hanya ini. Nah, jadi saya pikir pandangan bahwa ini dari luar tuh begini, sedangkan dari dalamnya tuh kompleks dan orang luar tuh gak ngerti apa-apa. Saya pikir itu tuh harus kita tinjau ulang dalam hal pertama begini. Ini jokes aja, tapi ayo kita diskusikan. Kalau memang orang luar pesantren itu tidak dianggap memiliki otoritas untuk berbicara tentang di dalam pesantren karena dia tidak mengalaminya, lalu bagaimana kalau misalkan kenapa orang-orang pesantren itu berbicara tentang hal yang gaib? Dia kan makhluk nyata. Dia berbicara tentang hal-hal yang gaib, tentang surga, neraka dan sebagainya. Gak ada satupun orang Nahdlatul Ulama misalkan dalam hal ini atau orang pesantren yang punya metodologi untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Tapi kenapa didiskusikan? Ya harusnya jin ya berbicara tentang dirinya sendiri, orang di luar jin nggak boleh berbicara tentang jin, misalkan begitu ya. Atau misalkan kita ambil contoh yang lain. Para peneliti Indonesia yang paling otoritatif justru adalah orang luar Indonesia. Biasanya adalah orang Australia, biasanya. Dan sumber-sumber referensi tentang misalkan Indonesia dan sebagainya itu adalah orang Australia dan atau orang Belanda. Itu yang paling dianggap otoritatif. Bahkan orang-orang akademisi-akademisi Indonesia itu harus ngambil sumber-sumbernya dari negara-negara yang dimaksud. Pertanyaan saya adalah, bukankah orang Belanda itu adalah orang luar yang nggak ngerti tradisi kita? Tapi kenapa kita jadikan mereka sebagai orang yang otoritatif? Atau misalkan kita juga ada pembicaraan-pembicaraan di banyak sekali forum. Jangan baca buku ini kan buku dari barat, sedangkan ini isinya Islam. Kalau Islam ya harus dari dalam sendiri. Lah, Gus Ulil sendiri kuliahnya di luar gitu, dan membicarakan tentang Islam. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa pikiran Anda, saya, kamu, kami, dan lain Kami sebagainya, mereka gitu kami ya. mereka kita, itu sebenarnya Kalau harus bahasa NU minna minhum. Ya, Outsider dan insider Oke, gitu ya. outsider dan Mina gitu. Satu itu. Nah, Minna min. saya pikir itu juga harus kita tinjau ulang terkait dengan hal itu. Nah, kenapa? Satu masalah yang paling besar dalam hal ini adalah karena NU itu bukan subculture semata dari gagasan yang namanya Indonesia. Tetapi dia adalah subculture dari Islam yang terlalu banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Islam dan dirinya sebagai Islam yang benar. Jadi ketika NU misalkan menyuarakan, dalam NU biasa aja sih jalan jongkok itu kan adalah hal yang biasa. Tidak semua orang pesantren itu seperti itu. Tetapi ada yang seperti itu. Lalu kemudian ketika ada kritik dari Muslim juga yang mengaku saya itu dari dalam. Saya Islam dari dalam. Saya bukan Kristen yang membahas Islam. Saya Islam yang membahas Islam. Dalam Islam tidak ada jalan jongkok di depan kiai. Para sahabat tidak pernah jalan jongkok di depan Nabi. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Imam mazhab, imam tabi'in tidak ada satupun yang melakukan itu. Nah, satu-satunya alasan kenapa jalan jongkok di pesantren itu terjadi adalah karena itu tradisi lokal Nusantara. Kalau tradisi lokal Nusantara tapi dilabelinya Islam, saya marah. Karena tradisi lokal Nusantara lalu dibully, lalu ini dilabeli Islam, maka Islam yang dibully. Saya Islam tapi bukan ngikutin yang begitu, ikut dibully juga. Maka istilah insider dan outsider itu sama sekali tidak relevan dalam konteks ini. Jadi saya Muslim tapi bukan NU. Saya Muslim tapi bukan pesantren. Saya Muslim tapi bukan Wahabi. Kenapa misalkan ada pergolakan hebat antara kalangan Nahdiyin misalkan dengan Wahabi? Karena mereka itu bukan ngaku-ngakunya saya NU, kamu nggak ngerti apa-apa soal NU. Saya Wahabi, kamu nggak tahu apa-apa soal Wahabi. Bukan, tapi kita tuh sama-sama Islam, cuman kamu nggak ngerti apa-apa soal Islam. Jadi insider, outsidernya sama sekali tidak relevan dalam kacamata ini. Coba bayangkan misalkan ada seorang guru yang makan, dan itu saya melihatnya memang, seguru makan, kemudian dia lepeh lagi, dan santrinya rebutan untuk apa? Untuk ngambil berkah. Lalu, kenapa seperti itu? Lalu kata orang yang ada di sana dikatakan,
Dalam tradisi pendidikan Islam, ilmu itu bukan hanya didapat dari metode belajar, tapi didapat dari berkah dari para kiai, berkah dari para guru. Nah, karena itu sebenarnya adalah tradisi masyarakat lokal, tapi kemudian diklaim itu adalah tradisi Islam, lalu orang Islam yang insider, saya terhina, terlecehkan, karena agama saya diklaim dengan cara seperti itu, saya nggak ikutan itu disorot media, lalu itu dihujat, lalu Islam dihujat, saya umat muslim. Kenapa saya ikut dihujat padahal saya bukan seperti itu? Itu masalahnya. Dan kemudian masalah insider-outsider juga pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjadi sangat bias. Ketika misalkan begini, dalam tradisi Islam yang paling pokok, kita tuh gak boleh fanatik kepada golongan. Fanatik pada golongan itu disebutnya asobiyah. Dan orang yang asobiyah itu mati jahiliyah disebutnya. Dia marah karena golongan, bukan karena agama. Dia senang karena golongan, bukan karena agama. Lalu sekarang, kalau misalkan ada orang pesantren yang marah pada stasiun televisi karena tradisinya diusik, misalkan dalam hal ini, dia tuh marah bukan gara-gara agama. Dia marah gara-gara golongan. Artinya dalam hal ini, pesantren, lembaga pendidikan paling terkemuka yang mewakili nilai-nilai Islam di Indonesia, itu dia dianggap justru mengkhianati nilai-nilai dasar dari ajaran agama Islam. Jadi kita melihat dalam konteks yang ngaku muslim dan ngaku muslim yang benar itu bukan hanya satu tapi banyak. Dan karena itu kita akan kebingungan mencari insidernya itu siapa. Dan kemudian masalah yang berikutnya lagi adalah begini. Ini ada pertanyaan yang mendasar kepada kalangan pesantren. Seperti yang tadi dijelaskan. Ketika ada kasus pencabulan, itu santri-santri ulama semuanya bungkam. Ketika ada kekerasan seksual, bungkam. Ada penyimpangan seksual, bungkam. Ketika tadi dikatakan pada akhirnya, sebenarnya secara internal kita berbicara. Nah, itu masalahnya. Kenapa harus ada internal dan eksternal? Kenapa ketika ada kasus misalkan pencabulan, para santri, para kiai berbicara di ruang publik. Kemudian mengatakan bahwa insya Allah kami akan memperbaiki diri. Saya mohon maaf kepada masyarakat semua, ini tidak akan terjadi lagi. Coba, pernah nggak? Jadi kalau misalkan kita menganggap orang luar, nggak usah, karena kita mengenal diri kita sendiri, enggak. Kita mengenal diri kita sendiri hanya setelah kita melihat reaksi dari pihak lain, dari orang lain. Jadi saya mohon maaf. Jadi lagi-lagi insider dan outsider dalam hal ini juga menjadi sangat bias, sangat problematis. Apa yang ada dalam diri saya dinilai sama orang lain, dan itu saya akhirnya menjadi ada feedback dari saya, dan begitu pun ada feedback dari orang lain, begitu seterusnya. Bayangkan kalau pesantren setiap ada kritikan, kamu nggak ngerti apa-apa soal pesantren, kamu nggak ngerti betapa kompleksnya di dalam sini. Setiap ada kritikan seperti itu, dinilai sama begitu banyak orang, dihakimi sama begitu banyak orang, dihujat, diejek sama begitu banyak orang. Kemudian kamu nggak ngerti apa-apa, hanya saya yang ngerti soal ini. Maka pada akhirnya teralienasi. Yang namanya pesantren menjadi teralienasi, yang namanya kiai menjadi teralienasi, yang tadi dikatakan benar-benar menjadi orang yang berbeda sama masyarakat modern itu menjadi seperti itu. Dan akhirnya apa? Bayangkan, kalau memang sepenuhnya terpisah dari orang lain, siapa yang nanti mau jadi penerus para santri? Penerus para santri itu adalah orang luar. Masa orang dalam lagi? Orang dalam itu akan terkikis habis. Semakin lama semakin habis. Nah, orang luar yang mau masuk pesantren, wah pesantren ini kok kotor ya. Terus kata kiainya, kamu nggak ngerti soal kekotoran konsep dalam betapa rumitnya dalam pesantren. Gak bisa seperti itu. Orang dalam pesantren, orang kiai harus ngomong, Mbak maaf, ini memang kotor, tapi insya Allah kita akan perbaiki karena dan lain sebagainya misalkan.